Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah, yang tidak ada wajib menjawab salam pada beberapa hal. Yang pertama, waktu kita di WC ndak usah jawab salam. Nggak jelas. Yang kedua, waktu sholat ndak wajib jawab salam. Yang ketiga, di waktu kita makan. Yang keempat, di waktu suami istri masuk ke ruang operasional, datang salam, ndak wajib menjawabnya. Kalau ada di antara yang empat itu di dalam masjid muazzafin ini, maka ndak perlu heran, ndak usah dijawab salam. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita muliakan para orang tua kita, Bapak Direktur Duha Nasional Kabupaten Batanghari beserta sekretaris dan juga pengurus-pengurus yang lain, Bapak pengurus beserta pegawai syara masjid muazzafin, para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, para kiai kita yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah duha yang saya muliakan, tidak bisa saya sebut satu persatu sebab banyak. Ibu bapak cerita dulu saya sedikit. Saya ada lebih 5 tahun menjadi mudim di Masjid Al-Muttahidin Pal 1. Selama saya di situ dapat 2 pelajaran. Apa itu? Ikhlas dan sabar. Sabar kenapa? Dilakukan seperti ini cocok di sebagian, tidak cocok di sebagian. Namanya orang banyak. Saya larinya ke kisah nyata Luqmanul Hakim. Sabar. Ikhlas itu apa? Apapun yang dibagi orang tetap ikhlas. Sudah itu saya hijrah ke depan kuburan Al-Karomah. Sejak di situ saya menyadari, saya sadar-sadarnya, ya Allah, rupanya selama ini masih kurang sekok lagi yang terbiasa di dalam otak pikiran saya. Apa itu? Kurang sering ngingat mati. Sebab di situ saya mau keluar kemana, mau masuk dari mana-mana, itu melewati depan kuburan. Jadi alhamdulillah kalau Bapak Ibu mau,
saya tidak maksud ikhlas, sabar, sering ingat mati, insya Allah aman dalam hidup nih, tidak banyak neko-neko. Sementara di grup duha banyak masukan di situ, rame di duha nasional, grup duha itu masuk banyak di situ. Cuman saya atas nama pribadi kalau bisa disaring-saring dikit lah, yang tidak ada begitu bermanfaatnya, tidak usah dimasukkan ke grup tuh, nyemai baik. Itu sekedar pemanasan, masuk ke acara inti. Di Istiqomah saya sampaikan ini, tadi malam di Perumnas saya sampaikan ini, bahwa pernah Jibril alaihi salam datang bersilaturahim ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, jelaskan kepada aku, kata Jibril, apa Islam itu. Lalu Nabi menjawab, dan itu menjadi hadis ataupun sabda beliau, al-islamu huwa an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa shauma ramadan wal hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu 5 dasarnya, Jibril, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang memberikan sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang membagi sehat, lain-lain sebagainya, illallah, kecuali Allah. Tinggal di tangan manusia, dibagi kita manusia itu ada namanya ikhtiar, Bapak. Kalau hanya sebatas tawakal tanpa ikhtiar itu pincang. Datang penyakit misalnya, berobat ke MMB, berobat ke hamba, sehat, yang menyehatkan itu adalah Allah, bukan dokter. Maka bagus dokter tu bidan tu mau menyuntik atau membagi obat ke pasien, bismillahirrahmanirrahim, biar barokah. Kalau ada orang baik obat kampung, baik tenaga medis yang mengatakan karena akulah si anu ini sembuh, dia tu sudah melenceng, sudah keliru akidahnya, sudah kurang sehat. Yang menyembuhkan tu Allah, la ilaha illallah. Buktinya apa? Ada tak pasien di rumah sakit itu yang gagal sehat? Ada. Kalau betul-betul orang rumah sakit yang menyehatkan, itu ngapa tidak sehat itu? Itu bukti realnya. Ada tak pasien obat kampung tradisional yang gagal sehat? Ada juga. Ada dah yang berhasil sehat? Ada juga. Berarti yang menyembuhkan itu, yang membuat gagal sehat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu betul-betul utusan Allah, utusan, pesuruh.
Saya minta tolong dengan Mas Harno. Mas Harno, ini ada undangan Tigo Iko. Misalnya, tolong ini disampaikan ke alamat yang ada tertulis di sana, tertera di sana. Disampaikan oleh Mas Harno. Mas Harno itu utusan saya. Siogianya utusan itu tidak bisa menambah mengurangi apa yang diperintah. Begitulah Rasul itu. Semua Rasul dan Nabi yang wajib kita ketahui itu. Begitulah malaikat itu termasuk Jibril. Tidak bisa, tidak pernah menambah mengurangi apa yang diperintah Allah kepada mereka. Dalilnya, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Apa ujungnya? Alaiha malaikatun gilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau kita dari pangkal, orang beriman, orang beriman, pelihara dirimu, keluargamu. Sebetulnya ini ayat nepotisme, sebetulnya ini ayat nepotisme. Apa namanya, keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Alaiha, di dalam neraka itu, malaikatun gilazun syidad, sejumlah malaikat yang kasar-kasar, yang betul-betul menyeramkan. Tadi kami sama Bang Santos di Jalan Seram Perumnas, tapi orangnya dari seram-seram dah. Cuman jalannya bayang seram. Malaikat tuh kasar dan seram-seram. Biarpun demikian, la ya'sunallah ma amarahum, mereka tidak pernah membangkang mengelak tentang perintah yang disuruh kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat itu senantiasa mengerjakan apa yang diperintah untuk mereka, tidak pernah ngelak. Contohnya, malaikat Jibril, penyampai wahyu atas perintah Allah, tidak pernah Jibril itu ngelak. Tidak pernah malaikat maut itu ngelak. Naik Pak mulai ini saya segan nyabuk nyawanya ini, biarlah dia mati dewe. Tidak ada malaikat maut model itu. Dan malaikat-malaikat yang lain, sejumlah malaikat pendukung arasy, diperintah Allah, ini gawe kamu, sembari ucapkan subhanallah. Bapak Ibu, bacaan ataupun zikir subhanallah itu zikir malaikat pendukung arasy. Saking asiknya mereka berzikir subhanallah, tidak terasa macam mana beratnya arasy tuh. Pernah Fatimah binti Muhammad, Fatimah putri Rasulullah, datang, ayah bahasa kita, apa Fatimah? Repot juga yang jadi ibu rumah tangga itu rupanya ya. Mana mengurus anak, mengurus rumah, mengurus dapur, mengurus suami lagi. Apa maksudnya Fatimah? Kalau boleh ayah, aku minta pembantu rumah tangga. Apa bahasa sekarang tuh?
KDRT ya? Bukan. KDRT lain ya? Apa? Pembak rumah tangga. Asisten, asisten rumah tangga. Saya tidak pernah pakai Pak Jadi, tidak tahu namanya cepat tadi itu. Asisten rumah tangga. Dibagi Rasul dah. Asisten rumah tangga tuh ke Fatimah. Enggak. Apa yang dibagi Rasul? Fatimah, pingin enggak kamu ayah bagi yang lebih bagus daripada ART? Tentu aku mau ayah. Kata Fatimah, kamu selesai sholat 5 waktu sehari semalam, baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Itu lebih bagus daripada ART, ayah bagi dengan kamu. Setelah diamalkan oleh Fatimah kalimat yang 3 macam tadi, ternyata semua pekerjaan rumah, urusan rumah tangga mudah dan mulus semuanya. Nah itu Bu, kalau ada hari ini berencana tapi kemana-mana nyari ART, pending lagi. Baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Insya Allah segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik ke hadis tadi. Itu yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamas shalah, mendirikan salat. Yang konon guru-guru kita di setiap masjid. Saya malam Selasa itu diundang oleh panitia di Masjid Mazharo At-Taqwa, Simpang Baju Bang Laut tuh. Setelah masuk diguyur hujan, syukur cepat datang. Yang gaya bakicot tidak jadi datang. Kenapa? Hujan, takut basah kuyup. Apa kata penceramah tuh? Ridwan Jalil ya, Ridwan Jalil. Rupa perintah pertama tuh 50 kali sholat tuh menjadi 5 kali sehari semalam, alias 17 rakaat sehari semalam. Itu yang ditegakkan oleh kita umat muslim dengan sebenar-benarnya sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, haji, mengerjakan haji, man istata'a ilaihi sabila, yang ada kesanggupan untuk melaksanakan itu. Nah sekarang naik 10 juta lebih. Iya dah Bang, dulu kan 30 juta sekian, sekarang 49, tuh sanggup laju, tidak sanggup istitoknya itu indak nyampe belum. Mati kita berarti rukun Islam kita piro jadinya? 4. Iya Bu ya. Tadilah sesuai Muhammad dengan Jibril, rukun Islam itu 5. Kok ada orang meninggal cuman ampe rukun Islamnya? Ada solusi. Apa solusi? Yang pertama, wahai anaknya, wahai keluarga, kalau ada kesanggupan, uruskan badal haji almarhum almarhumah tuh. Solusi itu. Bagi kita diperintah dalam agama, setiap mau tidur baca kalimat thayyibah tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau besok kita meninggal mati belum haji, Allah akan membuatkan pahala haji dalam kubur kita. Makanya tidak perlu alamat palsu, lagu Ayu Ting Ting tuh, nah itu ponakan Mas Harn tuh. Tidak perlu karaoke menjelang tidur lagu-lagu yang tidak jelas. Saya ada semacam masukan untuk Bapak Ibu yang hobi naik panggung untuk nyanyi.
Dan ini insya Allah sekaligus mengurangi, meminimalisir lagu-lagu yang tidak jelas itu di panggung. Lah yang tadi istighfar Bang Bustom itu, Rombal Baroya tuh, pakai gitar, rasanya mantap itu. Jangan-jangan pengantinnya ngantuk di pelaminan tuh. Nah, kalau enggak coba dulu, misalnya anak di rumah, cucung di rumah, payah tidurnya, angkat ke ayunan, baca istighfar tadi, baca salawat tibun nabawi tadi itu. Atau biasa istilah saya, suami ibu tuh payah tidurnya, nakal, angkat ke ayunan suami itu, baca salawat tibun nabawi tadi, baca istighfar tadi, mudah-mudahan cepat tidur abang tuh. Jangan lagu-lagu yang tidak karuan. Anak tuh mendapat, kita mendapat. Kalau lagu-lagu tidak jelas, apa dapatnya? Pecah suara, manfaat dunia akhiratnya zong alias kosong. Selesai itu puasa, ya dah puasa. Puasa itu ada orang yang sakit. Al-Baqarah tuh boleh kita baca kembali surah Al-Baqarah tuh. Apabila berhalangan sakit dalam perjalanan, boleh ndak ada puasa. Tapi mohon maaf, saya tahun 93, mungkin Bapak Ibu belum lahir ya. Tahun 93 tuh saya pernah naik Sampagul dari Medan ke Jakarta. Puasa, belum puasa Ramadan. Alhamdulillah ndak pakai sahur sampai berbuka, salah lah, sampai kini masih hidup mula tuh. Berarti kalau lah dipasang niatnya itu aman lah itu. Yakin dengan niat itu lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala aman kalau-galanya Bapak Ibu. Berangkat dari rumah ke muazzafin. Aku berangkat ke muazzafin menuntut ilmu lillahi ta'ala, sekaligus i'tikaf di masjid muazzafin lillahi ta'ala, sekaligus mendengarkan pengajian lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, jangan kotori, jangan nodai. Macam mana menodai itu? Cara menodai itu kok bisa ternoda? Bukan nak mendengar, ngoceh ngobrol di situ. Itu bukan di sini. Ya, itu bukan di sini. Di kampung saya namanya Desa Siraisan. Guru mulailah bebuih, panas radiator. Nah, dia juga situlah keringat juga yang ngobrol tuh di Medan. Di sini alhamdulillah saya jarang ketemu seperti ini, ramainya bukan main. Suara tidak ada saya dengar kecuali suara saya dewe. Berarti fokus, tekun, sungguh-sungguh, mudah-mudahan mendapat, amin ya rabbal alamin. Balik ke puasa Bapak Ibu, hendak telap dia puasa. Malam pertama sama-sama semangat makan sahur. Malam pertama, memang biasanya Bapak kalau malam pertama itu sama-sama semangat ya, iya kan? Yakin? Nah, kalau sudah yakin, datuk samanya itu ikut juga menyemarakkan makan sahur malam pertama. Makan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jangan lupa lillahi ta'alanya itu. Puasa. Tiba jam 11, jam 1 siang, datuk itulah baiko. Ditengok oleh anaknya, cucunya, lah meleleh air liurnya. Rupanya itu adalah gejala pingsan. Bilang sama datuk tuh, ayah, datuk minum dulu. Bagi minum susu biar cepat segar dia. Yang kayak tadi, banyak. Rupanya di muazzafin banyak susu ya bang. Banyak susu. Saya tidak dapat susu tuh. Tuh. Jangan dipaksa, wahai kita anaknya. Jangan dibentak orang tua tuh. Tuanya baik, puasa enggak. Kalau sudah macam tuh kita tergolong grup anak durhaka. Nauzubillah. Ya, grup anak durhaka.
Tapi solusinya Datuk tuh bayar dong fidyah puasanya. Sekarang mudah ngitungnya. Saya lebih setuju itu digenapkan dan diduitkan, dirupiahkan menjadi genap baik 40.000 sehari semalam untuk fidyah orang yang tak telah puasa. Kalau 40.000 genapkan puasa itu 1 bulan 30 hari, 30 kali 4 sama dengan 1.200.000. Selesai fidyah orang tua itu. Saya orang miskin. Dulu waktu suami saya meninggal, saya paling banyak nangis waktu itu. Ngapo? Ya itulah tetangga nanya, ngapo mbak? Kau nangis lain nian? Lah tiga ko anduk kecil bebasan nian. Saya jawab, ngapun dah saya sedih banyak air mata keluar. Harta warisan ditinggal oleh suami sangat sedikit. Berarti itu namanya air mata harta warisan, bukan air mata kesedihan. Ya. Jadi anda telah membayar fidyah orang tua. Boleh tak dipuasakan, dikodo oleh anaknya? Puasa orang tua yang tinggal. Boleh Bapak Ibu. Jadi dua solusinya. Dikodo monggo, dibayar fidyah silakan. Selesai, insyaallah kita banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan sampai umur kami ke Ramadan besok sudah balah tercium aroma Ramadan tu. Amin ya rabbal ngalamin. Saya nyebut apa bang? Yang benar. Abang tuh ngantuk dah itu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Saya kan 5 tahun di Seridadi, jadi agak dikit-dikit. Bukan sengaja itu ya, bukan sengaja, mohon maaf. Baru mulai lagi zakat. Zakat itu zakat mal, zakat fitrah. Zakat mal kalau masih ada yang tidak terbayar, biasanya ada ahli waris atau siapa, ketua RT atau imam, berdiri di depan pintu rumah duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang ada di rumah duka dan radius berapa, bukan Bang Darlius dah, radius ya, ada Bang Darlius. Mana tahu ada utang piutang almarhumah tu tolong diselesaikan, ini ada istrinya atau anaknya. Pokoknya almarhumah ini indah ada bawa utang ke dalam kubur. Kalau ada utang dia zakat mal belum dibayarnya, wahai keluarga, bayarkan itu. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh jiwa seorang mukmin itu tersiksa kalau mu'allaqatun bidainihi itu menempel di utangnya. Ada yang menyebut mu'allaqatun bainas samai wal ardi, terkatung-katung antara langit dan bumi. Itu kata halus, kata apa? Tersiksa sebelum dibayarkan utangnya. Nabi kita Muhammad SAW tidak mau mensolatkan jenazah yang pakai utang. Kan pernah itu kejadian, meninggal, dimandikan, dibungkus, dikapani, mau berangkat ke masjid. Keluarganya ada yang menemui Nabi, ya Rasul, keluarga kami meninggal, sudah kami mandikan, dikapani, kini nak mensolatkan ya Rasul, tolong baginda hadir dan sekaligus baginda yang menjadi imamnya. Nabi bertanya, ada tak utangnya mayat kamu tuh? Ada ya Rasul, solatkanlah mayat kamu, saya tidak mau ikut. Kencang nian, tegas baginda Rasul tuh soal utang piutang. Hati-hati. Di dalam arisan sepakat satu kelompok yasinan, satu kali pertemuan 50.000 misalnya.
Lalu ada orang peserta anggota yang nyari-nyari lupa sekretaris, lupa ketua, lupa bendahara, tidak dibayar-bayarnya, mati dia. Itu namanya membawa utang. Hati-hati arisan tuh Bu, Pak. Ingat utang. Zakat. Nah, zakat fitrah sama. Imam tegak dia di dekat di dekat mimbar tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah muazzafin, sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum kita laksanakan, mana tak ada di antara jamaah yang karena kesibukan lupa membayar kewajibannya, yaitu berzakat fitrah. Nah, kami tunggu di depan oleh amil atau panitia UPZ. Kalau ada, Anda termasuk beruntung. Kalau tidak ada di amin baik, nah pahalo ataupun puasa Anda sekarang tuh tidak sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat. Sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Ra'sul ibadah. Sholat itu adalah lokomotifnya seluruh ibadah. Besok di dalam kubur, kalau sholat kita ada di sana, itu yang pertama yang membela kita. Besok di padang mahsyar, yang pertama kali dihisab adalah sholatnya seseorang hamba. Apabila elok nilai sholatnya, elok yang lain tuh. Sebaliknya apabila buruk nilai sholatnya, maka amal yang lain pun ibadah lain ikut pula buruk. Maka sholat itu betul-betul jangan asal-asalan. Mulai daripada air yang dipakai untuk bersuci, istinjanya, batas-batas yang wajib diistinja, wudunya, macam mana cara wudunya, selesai baru sholat. Rukun-rukun sholat itu dijago. Salah satu diantaranya supaya sah kita melakukan sholat, syurutus sholati samaniyah, syarat supaya kita sah mengerjakan sholat itu ada 8. Rukun sholat 13. Syarat sebelum sholat itu 8. Apa yang pertama? At-taharatu anil hadasaini al-asghar wal akbar. Suci daripada 2 hadas. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar tentunya lewat mandi junub, ya. Hadas kecil tentunya lewat wudu. Benar wudunya. Mohon maaf, saya masih ada ketemu kawan ngambil wudu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar fardhu liatas sur ke muka, tiba ke tangan. Begitukah zahiriyah ayatnya? Tidak. Kalau ayatnya itu 2 tangan sampai siku. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh 2 tangan sampai siku, bukan dari siku sampai 2 tangan, bukan. Jangan nyari-nyari masalah. Ayat Al-Qur'annya jelas dipahami itu, 2 tangan sampai 2 siku. Wamsahu bi ru'usikum. Untuk palo itu masaha. Wamsahu bukan dibasuh tapi disapu. Saya ada 2 macam cara saya berwudu, khusus kepala. Kalau pakai centong, baiko. Kalau udah pakai centong, pakai keran,
Jangan dibasuh. Kalau ada yang membasuh kepala berarti lebih pintar dari Tuhan. Nah tuh kan, jarang-jarang keluar kata-kata itu. Jarang itu. Ini pagi ini baru inilah keluar tuh. Berbeda membasuh dengan menyapu. Kalau membasuh memang mengalir air itu. Kalau menyapu sekedar membasahi. Nggih? Nah, ini sudah tadi itu. Tempat abang Dais itu. Apalagi asghar wal akbar. Wa taharatu anin najasah pisaub wal badan wal makan. Suci daripada segala najis. Baik najis ringan, mukhaffafah, najis pertengahan, najis mutawasithah, najis berat, najis mughallazah, pun yang berbentuk ainiyah maupun hukmiyah. Tidak ada najis itu pisau di pakaian yang kita pakai dalam sholat tuh, baik pakaian luar maupun pakaian dalam. Maka boleh kita heran, bukan saya yang heran, kita galau-galaunya boleh heran. Kita berjalan masuk waktu sholat zuhur misalnya, kita sholat zuhur, kawan kita berepok nih anak buka celana kolornya. Ditanya, ngapa kamu buka sibuk nih buka-buka kolor segala? Katanya indak suci, indak bersih. Kenapa? Salah dewe. Rasul sudah mengajarkan, sudah mempraktekkan waktu beliau hidup. Kalau pipis buang air kecil, satu jongkok. Jangan nyari-nyari batang sawin model kuah, batang karet. Jongkok. Kalau saya, mohon maaf kalau saya buang kencing, berair kecil, berdiri seperti ini, dia tuh nancap ke bawah, percikannya jauh ke atas. Itu ilmu fisika itu ya, ilmu fisika. Tapi kalau kita jongkok, percikannya dikit. Ibu-ibu boleh intip-intip abang tuh di rumah kalau kencing macam mana. Kalau berdiri, tekan bahunya biar kasihan kita, namanya bayi muslim tapi kencingnya kencing bukan muslim. Berdiri jongkok. Selesai ini sering kita sampaikan ini. Bagi kita laki-laki berdehem 3 kali sambil ngurut. 3 kali diurut, ujung pusaka Adam tuh, ujung al-mukarramnya itu. Baru diambil air mutlak, disiram, simpan kembali. Pertanyaannya, kapan kolor tuh kena najis? Nggak ada kena najis dia tuh. Ya, apabila kita mau sholat, nggak perlu dibuka kolor tuh. Bawalah kolor tuh sholat. Setuju? Sebelah kita setuju, sebelah sini enggak. Itu yang islami namanya. Hiduplah secara islami. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Apalagi wal badan, suci najis itu dari badan kita. Wal makan, tempat kita sholat tunah. Wasatrul aurah, menutup aurat. Terkadang kita jujur baik dalam perjalanan, bermaksud kejar sholat sampai di tempat tujuan. Lah mepet waktu. Sampai di tempat, buka baju, buka kaos, pasang anduk, ambil wudhu, pasang lagi kain. Nggak pakai kaos lagi. Terburu-buru, waktu tinggal dikit. Digulung kain tuh. Digulung. Di atas pusat.
Apabila saya rukuk, Allahu Akbar, yang gulungan belakang molor ke bawah, kalau dibuat garis lurus dari pusat, nah lah bergeser ke bawah 5 cm, sholatnya batal. Nah, jelas-jelas lah itu nyebutnya ya. Jelas-jelasnya ibu, batal. Kenapa? Auratnya sudah terbuka. Makanya supaya jangan molor-molor, pakai ikat pinggang, sabuk. Kalau tidak, gunting ban dalam motor, nah, ikatkan ke gulungan kain itu, mantap dari situ, nak dari situ. Ya. Apalagi wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Waktu kami dengan guru-guru kita di SP4, pertama datang saya mengantisipasi macet. Saya duluan selesai sholat Jumat berangkatlah. Sampai di sana, di mana rumah Dewan Hakim? Ah, tuh di bawah. Mau sholat asar. Kalau di hotel, kata guru kita Bang Bustomi, kalau di hotel ada tanda panah, rambu-rambunya. Di situ karena bukan hotel, nggak doa. Sholatlah saya. Menghadap mana saya? Menghadap timbangan anak tuh yang di kamar kami itu. Ternyata sebaliknya, saya tuh hadap timur rupanya itu. Tapi saya yakin memang arah situlah kiblat. Nah, kalau kita sudah yakin di hutan, di mana-mana, sahlah itu. Yang penting tidak mau kita menghadap yang bukan kiblat. Karena kita yakin, makanya kita laksanakan menghadap itu, arah itu. Sedikit lagi, wadukhulul waqti. Yang kelima, masuk waktu sholatnya. Ini sekarang waktu duha sekarang. Kita diajak oleh imam masjid muazzin sholat zuhur berjamaah sekarang. Indah sah, belum masuk waktunya. Tapi kalau salah makan obat bisa jadi, namanya ngigau. Ini yang penting. Harus kita garis bawahi. Yang keenam, wal ilmu biparodiyatiha, mengetahui dengan pardu-pardunya sholat yang kita kerjakan. Indah semua pardu itu pak, indah semua rukun tuh, mulai daripada berdiri sampai salam, nggak ada semua rukun tuh, ada yang sunat di situ. Nah, kita harus mengetahui mana rukun atau pardu-pardunya sholat itu. Yang 13 tuh ya, yang 13. Wala yang taqidah fardhon min furudiha sunnatan. Jangan meyakini bahwa ada hal yang fardu yang rukun tapi dipikirnya itu sunat. Bahaya tuh. Bahaya. Betul-betullah menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Yang terakhir, wajatinabul mubtilat. Kedelapan, menjauhkan segala hal yang membatalkan sholat. Kita makan lahang atau adeknya lahang. Apa adeknya lahang? Jengkol. Lahang itu kakaknya, abangnya. Jengkol adeknya. Lebih tua lahang daripada jengkol. Makan lahang. Waktu makan, tiba sholat, rupanya lahang tuh mujarab ya, manjur. Di dalam tuh nak keluar angin. Kalau dia masih putar di dalam tuh ndak hal pak, lanjutlah sholat. Tapi kalau dia nak nyari jalan keluar gerbang, dia nak lewat gerbang belakang, lah dekatnya ke besinya itu. Apa namanya, cincinnya itu, itu jangan dilanjutkan sholatnya bapak ibu. Lepaskanlah dia ternak yang sekok itu, kita pun lari ke berjalan ke tempat wudhu, ambil wudhu. Kalau sudah dekat cincin dubur tuh, makruh itu makruh. Kalau kita tahan makruh. Ngapo? Namanya kita menahan kehendak kanti. Dia kehendaknya keluar lah. Kita kurung terus di karantina, nggak bisa, keluarkan dia. Timbul pertanyaan, kalau saya ngambil wudhu,
wajib dah saya beristinja? Tergantung. Yang keluar tuh angin toh, ndak wajib istinja. Sunat hukumnya kalau istinja juga sunat. Tapi kalau dia bawa tetanggo sebesar sekecil beras bawa tetanggo, nah itu wajib istinja, wajib. Nah, jangan ndak istinja, ndak sah wudunya. Sampai di situ dulu. Mudah-mudahan yang baik kita ambil, yang buruk jangan buang, Bu. Pak, kembalikan ke saya. Mana tahu bagi saya satu-satu waktu berguna dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.